Saya ini termasuk kiai yang sudah diundang. Ini termasuk Pak MPR, nggak boleh ngundang saya. Pak Nusron apalagi nggak boleh. Itu kalau di kampung sama saya hormat, kalau di sini kok kayak menteri gitu. Menteri betul tapi. Lawang gurunya dia itu teman saya gitu. Jadi saya tanya ini kalau nggak percaya. Makanya kalau sama saya beliau cium tangan, saya sebetulnya ya nggak siap dicium tangan menteri itu nggak siap. Apalagi dihormati Pak Nazar nggak siap lah. Nanti dikira minta haji malah repot. repot. Saya ini tadi bisik-bisik itu urusannya ilmu tasawuf ya, ada urusannya dengan haji enggak. Cocokan. Kenapa beliau suka ilmu tasawuf? Saya kan sering lihat beliau ceramah di TV. Katanya obat Gus obat. Orang kalau belajar tasawuf kan kepenak itu. Kayak wis ahli swarga kan kepenak di tasawuf itu kan memang. Sekarang saya cerita tentang ini karena bidang yang saya tekuni. Ada kitab tentang ulumul Quran namanya Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Dikarang oleh Ar-Raghib Al-Asfihani. Ini kitab luar biasa. Di situ hanya cerita lafaz-lafaz per kata. Saya tadi sebelum kesini ngajar dulu di pondoknya Beki, Baitul Qurannya Pak. Karena memang saya termasuk pengajar. Artinya kalau saya sering ke situ jangan iri, memang saya termasuk pengajar di sana. Termasuk pengajar yang keren maksudnya. Keren itu artinya pakai referensi, bukan asal. Begini kata kitab itu. Rasulullah SAW itu kan punya nama Muhammad, orang yang banyak sikapnya atau semua sikapnya terpuji. Termasuk ketika sebagai manusia, sama kita termasuk ketika sebagai apa? Manusia. Sebagai manusia aja Nabi gak pernah salah. Begini kata kitab itu. Nabi-nabi yang keren-keren itu, sama lihat di Ahaditsus Syafa'ah, itu masih egois. Ketika ada haulul mauqif, ada prahara mauqif, itu semua nabi bilang nafsi, 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 nafsi. Ketika dimintai syafaat bilang nafsi, nafsi. Tapi Rasulullah SAW itu beliau ngendikan ummati, ummati. Dan beliau ketika dimintai syafaat kata beliau sudah, analah, saya bisa memberi syafaat. Kata beliau, fa'akhirru lillahi ta'ala sajidan fayaqulu li ya Muhammad irfa' ra'sa wasaltu wasfa'tu syafa'. Kayak apa hebatnya Rasulullah SAW? Umumnya para nabi melihat akhirat itu sudah akhir dari semua amal. Itu menurut Nabi Muhammad gak keren. Allah itu gak bisa didikte akhirat. Allah itu Tuhan, tetap yaf'alu ma yasha. Jadi gak bisa misalnya sudah akhirat orang nyuwun sewu terus tanya, ya Rasulullah ini sudah akhirat kok jenengan sujud bareng ini gimana? Ini sudah nggak darul amal tapi ini darul jaza. Tidak bisa. Akhirat nggak bisa dibatasi. Karena akhirat nggak bisa membatasi Allah, Nabi tetap dengan rileksnya minta sama Allah. Fa ahmaduhu bima hamida 'allamani ya rabbi. Kemudian saat itu saya muji-muji Allah dengan pujian yang luar biasa. Terus kata kitab itu, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Makanya beliau punya nama Ahmad. Ahmad itu afal tabdil, bukan fi'il mudhari' waqi' mutakallim. Ini pernah madrasah dulu di Kutsian. Tamat. Beliau kalau di rumah hormatnya tidak kayak tadi, lebih dari itu. Tadi di sini pejabat tuh. Sembrono ya di sini tuh kenapa tuh. Ya tapi nggak apa-apa itu. Tadi sudah dipuji, akhlaknya baik, apa-apa baik, alhamdulillah. Fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Ketika para nabi gak bisa muji Allah di mahsyar, bahkan mereka itu nyuwun sewu egois, hanya mikir diri sendiri, nafsi-nafsi. Rasulullah Muhammad ini punya nyali untuk muji Allah dan tetap mengajukan permohonan apa? Disebut fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Sampeyan lihat di Bukhari, di Muslim. Fa ahmadu fi mahamida 'allamani ya rabbi. Tetap muji-muji Allah. Bukti bahwa teori saya benar dan otoritatif adalah yang nggak bisa hilang di surga itu juga wiridan. Ketika kita masuk surga, apa kita kegiatannya? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian ini juga yang terus kemudian dinyatakan al-baqiyatus sholihat. Ini kalimat-kalimat yang abadi. Karena apa? Di dunia ya kita bilang subhanallah alhamdulillah, di akhirat dia bilang subhanallah. Kayak apa kerennya kita sebagai Bani Adam? Nah, makanya disebut alladzina yu'minuna bil ghaibi
Wong tidak melihat Allah, tidak melihat surga, tidak melihat neraka, tapi iman kita ini kayak iman sing musyahadah, iman sing hakul yakin, ainul yakin. Kenapa demikian? Ya karena tadi kita diajari terus menerus oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir saya cerita mukjizat. Ini juga terkait dengan betapa mudahnya hadad din ini di logika, dicerna. Kata Rasulullah SAW, sabda Nabi di hadis, saya ulang lagi, ini hadis sahih di bab awal Fadailul Quran di Sahihul Bukhari. Dicek, kalau nggak percaya dicek. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayati ma misluhu amana alaihil bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Nggak ada nabi kemudian kecuali dikasih wahyu, dikasih mukjizat. Dan mukjizat ini dahsyat sehingga orang itu dipaksa iman. Kayak Nabi Soleh, ada unta besar keluar dari batu. Nabi Musa punya tongkat dipukulkan ke Laut Merah, langsung menyibak jadi daratan. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, saya itu tidak punya mukjizat kayak itu juga, gak ini. Saya ini dikasih mukjizat Al-Quran. Dan saya berharap karena mukjizat Quran ini adalah terus kemudian umatku menjadi yang terbanyak ila yaumil ya. Sekarang kita berlogika. Ini kata kitab Fathul Bari lagi. Kita berlogika. A'jaza yu'jizu i'jazan. Sesuatu yang menjadikan orang lain nggak mampu disebut i'jaz. Kemudian karena ayat menjadi mukjizat. Sesuatu yang kita sepakat nggak mampu. Nah kalau itu masalahnya, tongkat dipukulkan laut kemudian menjadi kering, kita mampu enggak? Enggak kan? Tapi pertanyaannya, Anda bikin nyamuk mampu enggak? Enggak kan? Anda bikin sapi, bikin unta mampu enggak? Enggak kan? Makanya Nabi Muhammad SAW cukup, sudahlah kamu itu manusia. Bahkan sekedar menciptakan lalat itu enggak bisa. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma'ba'udatan. Kemudian mukjizat ini sama Nabi dicontohkan hal-hal yang keseharian kita. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Sekarang peristiwa laut dibelah Nabi Musa dengan matahari yang nggak pernah turun mesin, itu keren mana coba? Keren matahari yang nggak pernah turun mesin. Terus kata Ibnu Hajar al Asqalani, li'annal mu'jizat al-madiyah kanat khisyatan tusyahadu bil absor kana qati soleh wa asa Musa wa mu'jizatul Quran tusyahadu bil basirah fakana man yattabi'uhu atau yatba'uhu li ajliha aksar. Fa innal ladzi yusyahadu bil absar yang qaridu bingkiradi musyahidihi wal ladzi yusyahadu bil basirah bakin. Ya saya ulang lagi, bakin. Ya, bakin terus disaksikan orang sing ja'a badal awali mustamirrah. Begini logikanya. Mukjizat kayak nakoti Soleh atau Asa Musa yang terkenal. Saya andaikan jadi umatnya Nabi Musa terus dikasih tongkat itu, terus bisa apa juga? Ketika kita punya utang disuruh nyaur ya nggak bisa dipakai jaminan kan. Sudah gitu orang tanya ini asli apa enggak? Kalau asli buktikan, kan ya repot. Tapi kalau kita jadi umatnya Rasulullah SAW ditunggoni Quran, punya banyak masalah resepnya sabar. Kalau nggak bisa sabar ya nyari kiai-kiai tukang ijazah anak menodungannya mandi. Karena orang mensifati Allah itu macam-macam. Makanya saya pastikan nggak ada agama yang mengajarkan rasional kayak agama apa? Islam. Makanya liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkar. Coba misalnya nyamuk. Kamu bikin nyamuk tidak bisa kan? Nyamuk punya organ tubuh kecil, organ tubuhnya punya urat. Kamu mikirnya kayak apa? Sekedar bikin patungnya saja tidak bisa, apalagi bikin nyamuk. Jadi untuk mengakui kudrohnya Allah yang tidak terbatas dan kita lemah, itu udah usah nunggu peristiwa kayak terbelahnya laut. Cukup wa ma min dabatin fil ardi wala ta'ir yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, seterusnya la ayatil liqaumi yaqilun. Nah, gara-gara pola yang diajarkan Nabi itu ila yaumil qiyamah orang tetap Islam karena nyaman dengan kepastian mukjizat ini baqiyah ila yaumil qiyamah. Itu kayak apa baiknya Nabi? Makanya saya suka tadi burda yang dibaca. Ada ulama kayak Muhammad bin Said Al-Busiri yang ngarang burda.
Itu kalau berpikir itu sederhana. Ngeten lho Gusti, malah nerangno pangeran. Lama da'awa da'ina li ta'ati bi akramir rusli kuna akramal umami. Ngeten lho Gusti, karena Rasul Muhammad itu terbaik, ya logikanya umatnya juga terbaik. Jadi lama da'awa da'ina li ta'atihi bi akramir rusli mesti kuna akramal umami. Jadi Burda ini saking manjanya sama Allah sampai bilang gini. Wala yadhiqa Rasulullah jahuka bi idal karimu tajalla bismimun takim. Ya Allah, engkau telah menamai Nabi engkau itu Raufur Rahim, yang penuh kasih sayang, yang sohibus syafaat. Maka ketika engkau ingin nyiksa kami dengan alasan engkau ini al-muntakim, dat yang bisa nyiksa orang maksiat, jenengan harus ingat ya Allah bahwa Nabi kita itu Nabi yang engkau gelari Raufur Rahim. Ya kalau gitu jangan jadi nyiksa. Terus gunanya apa digelari Raufur Rahim ra iso nyafaati gitu itu jenenge. Wala yadhiqa Rasulullah jahuka bi idal karimu tajalla bismillah. Terus fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam. Dan itu juga yang dibuktikan Rasulullah SAW. Sampai beliau ngendikan likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa akhtabi da'wati syafaatan ummati yaumal qiyamah. Semua nabi itu punya doa yang mustajab dan semuanya sudah dipakai di dunia. Tapi saya menyimpan jatah itu supaya saya tetap punya hak syafaat fi yaumil qiyamah. Terus ini bukti-bukti bahwa ilmu yang selama ini diajarkan para habaib, para kiai itu otoritatif. Saya hanya bantu jenengan memastikan kalau hadis itu sahih dimaknai oleh ulama-ulama yang kredibel. Ya, perjanjian terakhir tadi. Saya ini termasuk kiai yang sergap, tanya Mas Nusron, Pak Muzani juga pernah ke rumah saya. Meja saya itu isinya ya kitab. Habib Nabil pernah ke kamar, isinya kitab. Jadi kalau jenengan ngundang saya itu berhadapan-hadapan sama hukumnya Allah, yaitu ganggu orang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.